Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas prospek industri petrokimia Indonesia. Pak Aryo, Pak Umar, kita lanjutkan kembali. Ya, saya ke Pak Aryo terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan secara keseluruhan itu prospek pertumbuhan dari industri petrokimia Indonesia masih cukup baik. Namun dari sisi kesiapan dari perusahaan di industri ini untuk memanfaatkan peluang tersebut dan kemampuan dalam memenuhi permintaan seperti apa, Pak Aryo? Oke, untuk kesiapan dari perusahaan untuk memanfaatkan peluang tersebut ya sebenarnya mungkin kita lihat terlebih dahulu ya untuk industri ini tuh sebenarnya barrier to entry-nya itu kan sangat tinggi ya. Yeah. Di mana tuh sebenarnya untuk membuat satu produk line produk besar rata-rata itu sekitar 4 sampai. Halo Pak Aryo. Dan selain itu juga membutuhkan technical expertise yang sesuai untuk dapat beroperasi maksud saya. Nah itu tuh pemain yang bisa memenuhi memasuki barrier to entry tersebut itu adalah seperti pemain besar seperti Pertamina, Chandra Asri dan Lotte Chemical Engineering seperti itu. Yang mana itu mereka tuh mempunyai kekuatan dana modal dan technical expertise yang sesuai. Jadi yang kami kira yang bisa meningkatkan kapasitas produksinya ya untuk menggunakan kesempatan pasar petrokimikal di Indonesia itu hanya kemungkinan besar di 3 perusahaan tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga berpandangan ya sebenarnya untuk dana-dana dari untuk pengembangan tersebut ya juga sebagian besar ya itu kemungkinan tuh banyak ya dari pasar modal ya untuk pendanaan modal gitu. yang itu banyak tuh salah satu alternatif pendanaan itu dari penerbitan obligasi atau surat utang untuk membangun pabrik-pabrik baru di mana karena biaya investasinya memang sangat lumayan besar gitu, rata-rata 4 sampai 5 juta USD untuk membangun power plant-nya, yang mana memang sih kami sih melihat sebenarnya untuk kedepannya memang ada komitmen dari ketiga pemain besar tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksinya, yang mana ini kan merupakan juga salah satu program dari negara juga ya, karena negara Indonesia tersebut mengalami current account deficit yang lumayan besar itu banyak melalui petrochemical, yang mana pemerintah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk agar bisa memperbaiki CAD dari Indonesia, seperti itu sih. Baik, saya beralih ke Pak Umar ini. Pak Umar masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Pak David. Ya, kalau kita berbincang dengan stabilitas industri ini, Pak Umar, dari sisi fluktuasi harga, kemudian juga dari sisi bahan baku tadi, bagaimana Pak Vindo melihatnya? Terkait dengan stabilitas di industri petrokimia, Pak David ya, mungkin kita harus menarik ke belakang, Pak David ya, terkait dengan petrokimia ini kan seperti kita ketahui industri ini adalah industri komoditas, Pak David ya, di mana mungkin harganya ini market driven ya, jadi siapa yang bisa bertahan ketika harganya sedang dalam posisi paling rendah itu yang paling resilient, Pak David ya. Jadi apabila kita melihat stabilitas dari industri petrokimia ini, ya kita melihat ini seperti sektor komoditas pada umumnya tidak bisa kita bilang cukup smooth, stabil, namun juga bagaimana Pevindo menilainya terkait dengan emiten-emiten yang bergerak di sektor petrokimia ini, ya kita melihat siapa yang paling memiliki cost structure paling rendah, itu yang memiliki competitive advantage ketika sedang dalam masa-masa harga produk petrokimia cenderung di bawah, seperti itu Pak David. Baik, Pak Aryo, tadi juga Anda sebutkan Pak Aryo, untuk memulai dari investasi ini memerlukan modal atau dana yang tidak sedikit, cukup besar dalam hal ini. Bagaimana
Pevindo melihat para perusahaan memenuhi kebutuhan investasinya, Pak? Tadi pun juga sudah Anda sebutkan sedikit atau sudah Anda singgung, ini mencoba mencari pendanaan dari pasar modal, Pak Aryo. Pak David, untuk perusahaan-perusahaan tersebut, di mana untuk memenuhi kebutuhan investasinya, banyak untuk menerbitkan surat utang atau obligasi, ataupun juga mungkin banyak juga melakukan pinjaman sindikasi ya, yang terdiri dari berbagai kreditur, di mana seperti kita tahu pinjaman sindikasi itu artinya beberapa bank yang bergabung untuk memberikan pinjaman terhadap perusahaan tersebut, dan dengan adanya gabungan dari beberapa bank tersebut itu akan melawarkan resiko dari bank tersebut dalam memberikan pinjaman terhadap perusahaan ini, seperti itu. Dan selain itu juga seperti yang kita tahu juga ya, mungkin dari cash internal juga, karena seperti kita tahu perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tersebut merupakan perusahaan-perusahaan ya besar ya, seperti Pertamina, Chandra Asri, Lotte Chemical Engineering. Itu merupakan perusahaan yang juga sebenarnya sendiri yang mempunyai cash internal yang cukup besar juga ya untuk mendanai investasinya sih, seperti itu. Dalam hal ini, dengan label mereka perusahaan-perusahaan yang cukup kuat dari sisi fundamental, untuk potensi gagal bayarnya cukup kecil, Pak Aryo. Itu harus kami akses lebih lanjut. Yang kita tahu dalam metode penilaian Pevindo ya untuk industri petrokimia itu, kami melihat beberapa indikator atau key success factor yang harus dianalisis itu adalah pangsa pasar, diversifikasi, integrasi vertikal, dan manajemen operasional. Dan sedangkan dari sisi finansial itu adalah kebijakan keuangan, struktur permodalan, proteksi arus kas, dan likuiditas serta fleksibilitas keuangan, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang sebenarnya yang sudah kita peringkat itu Chandra Asri ya. Ya, dan kebetulan juga melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Aryo. Ya, betul ya. Itu dengan ratingnya kalau nggak salah itu double E plus ya, nggak salah ya. Double E minus, sorry. Seperti itu sih, yang dimana sebenarnya kami melihat itu sebenarnya memang dari Chandra Asri itu dengan rating double A minus tersebut memang secara market position dan secara bisnisnya itu memang kuat ya, karena dia kan memang untuk kapasitas produksinya lumayan besar juga ya di Indonesia, seperti itu. Baik. Pak Aryo, Pak Umar, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review IDX Channel. Dan tadi kita membahas prospek dari industri petrokimia di Indonesia. Ada beberapa pemain besar tadi, Pertamina, kemudian juga Chandra Asri, kemudian juga ada Lotte Chemical Titan. Dan semoga ini bisa memberikan referensi, Pak, terutama bagi para investor dan terhadap pasar modal Indonesia. Terima kasih, Pak Aryo, Pak Umar, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Aryo Perbongso dan Pak Umar Haredi yang merupakan analis Pevindo, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.